Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 29 Januari 2021 dalam pekan ketiga masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 32 sampai 39 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Surat kepada orang Ibrani dalam bacaan yang pertama hari ini mengajak orang-orang Ibrani, mengajak orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Kristus untuk tetap mempertahankan kepercayaannya, untuk tetap beriman kepada Kristus. Ajakan itu disampaikan dengan cara mengingatkan semua perjuangan, penderitaan yang sudah dialami oleh orang-orang Yahudi itu. Ada banyak penderitaan dan perjuangan yang sudah mereka lewati. Pertama, ketika mereka menjadi percaya kepada Kristus, berarti mereka harus berjuang untuk melawan dirinya sendiri yang sebelumnya sudah ada pegangan hidup mereka. Dan itu harus mereka tinggalkan dan mulai menjadi manusia baru dengan keyakinan yang baru, dengan cara hidup yang baru. Itu perjuangan hidup mereka. Lebih lagi, surat kepada orang Ibrani juga mengingatkan kelompok Yahudi yang sudah mulai menjadi percaya kepada Kristus akan penderitaan, akan siksaan dan penganiayaan yang sudah mereka alami dan mereka lewati. Tapi mereka tetap berpegang pada iman akan Kristus. Penderitaan dan perjuangan yang berat itu sudah mereka lewati. Karena itu seharusnya mereka tidak boleh melepaskan iman kepercayaan kepada Kristus. Itu yang diajak oleh penulis surat kepada orang Ibrani, kepada kelompok orang Yahudi yang sudah mulai menjadi percaya kepada Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, hal ini sangat penting. Saya teringat ada sebuah keluarga yang saya berkati. Keluarga ini keluarga perkawinan campur, beda agama. Keduanya saling mencintai, tetapi sangat ditentang oleh masing-masing orang tua. Namun keduanya tetap bertahan, berjuang meyakinkan masing-masing orang tuanya untuk bisa menerima cinta mereka berdua. Segala macam pengorbanan, penderitaan yang mereka alami. Mereka dianggap sebagai anak yang durhaka. Mereka dianggap sebagai anak yang tidak baik, yang tidak berbakti kepada orang tua karena tidak taat kepada orang tua. Tapi pada akhirnya, setelah melewati semua perjuangan itu, mereka diberkati di dalam gereja Katolik. Ketika saya mempersiapkan mereka untuk perkawinan secara Katolik, saya ingatkan mereka akan hal ini. Anda sudah melewati perjuangan yang begitu berat, sampai pada akhirnya Anda masuk pada sebuah momen yang penting dalam kehidupanmu, yakni diberkati di dalam gereja Katolik. Saya ingatkan, jangan sia-siakan perjuangan. Penderitaan untuk sampai pada hari bahagia sudah luar biasa. Sekali lagi, jangan sia-siakan penderitaan dan perjuangan yang begitu panjang yang terjadi sebelumnya. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi pengikut Yesus bukan hal yang mudah.
Kalau memang orang berasal dari keluarga Katolik atau keluarga Kristen, sedikit lebih mudah. Tapi ketika orang menjadi percaya kepada Kristus, tapi itu dia berangkat dari sebuah latar belakang keluarga yang sebelumnya bukan Kristen, maka itu adalah sebuah perjuangan. Dan kalau orang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, dia harus mengingat perjuangan itu. Dan perjuangan itu mesti menguatkan dan meneguhkan dia untuk tetap bertahan pada imannya yang baru akan Kristus. Saudari dan saudara terkasih, sebenarnya dalam banyak hal juga, untuk meraih sesuatu yang kita harapkan, yang kita dambakan, kita pasti melewati perjuangan dan penderitaan yang begitu banyak. Nah, kalau kita sudah melewati penderitaan dan perjuangan yang begitu banyak, seharusnya ketika kita meraihnya, kita menjaga dan memeliharanya, mempertahankannya dengan baik, supaya jangan kita menyia-nyiakan semua perjuangan dan penderitaan yang sudah kita lewati. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, kepada kita diingatkan mengenai kerajaan Allah. Bagi saya sekali lagi, berulang-ulang kali saya mengatakan, itu Allah yang meraja. Sebenarnya kalau kita omong tentang Allah yang meraja, itu Allah yang penuh kuasa, bisa berbuat segala sesuatu seturut maunya. Tetapi Allah yang kita imani itu Allah yang lain. Dia memang meraja, tetapi cara kerjanya sangat pelan, tidak kelihatan, seperti tidak ada dia, tidak ada Allah. Dan itu diumpamakan dengan benih yang ditaburkan dan biji sesari. Benih yang ditaburkan, dia bertumbuh perlahan, seakan tidak ada. Tapi pada akhirnya bisa menghasilkan buah. Demikian juga dengan biji sesari. Kecil biji sesari itu, seperti tidak ada kekuatan, tapi dia bertumbuh perlahan. Pada akhirnya berkembang menjadi sebuah pohon yang rindang, yang di dalamnya burung-burung bisa bernaung. Itulah Allah. Kalau kita melihat kehidupan di dunia ini, dengan begitu banyak persoalan, masalah, kemiskinan, kemelaratan, kekerasan, seakan-akan Allah itu tidak ada. Tapi saudara, Allah berkarya dalam diam. Pada suatu saat, semua akan tunduk di bawah kekuatan dan kuasa Allah. Itulah kerajaan Allah yang digambarkan kepada kita. Nah, keyakinan ini dan pemahaman ini mesti mendorong kita untuk tetap bertekun dan tetap percaya kepada Allah yang bekerja secara diam. Tapi pasti, karena pada akhirnya semuanya akan ditaklukkan di bawah kakinya. Kita bersyukur bahwa kita mengimani Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus membuka semua rahasia itu tentang Allah yang meraja itu pada kita, supaya kita mengerti dan memahami bahwa Allah yang kita imani demikian adanya. Semoga kita dikuatkan. Tuhan memberkati.